selamat pagi rekan profesional. Pada pagi ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan profesi di era Society 5.0 atau kita bisa juga menyatakan industri Society 5.0. Mbak Nining, ada yang mau ditanyakan tentang? Ya, aku boleh lihat. Oke, silakan. Ya. Tadi kalau nggak salah aku nanya pekerjaan ahli something yang pas di Indonesia saat ini ya, tapi tidak berhubungan dengan media. Ya, jadi gini, saudara, ada beberapa profesi yang akan dibutuhkan di Indonesia di era Society 5.0 ini. Ada dua menurut saya. Yang pertama adalah ahli robotika. Kenapa? Industri robot ini akan berkembang karena akan disesuaikan dengan kebutuhan manusia di segala macam industri. Contoh, di rumah sakit itu nanti akan banyak diciptakan robot-robot, baik robot dokter maupun robot suster ya, apa pelayanan ya, kalau di itu di rumah sakit. Kenapa robot dokter ini sangat penting? Karena nanti ketika melakukan operasi, hasilnya adalah robot itu bisa lebih mendetail, hasil kerjanya bisa lebih bagus. Ini udah dibuktikan di beberapa rumah sakit di luar negeri bahwa robot bisa bekerja dengan cara lebih efisien, tetapi tetap yang memprogram robot bukan robot, tapi dokter ahli. Nah, oleh karena itu nanti akan terjadi kolaborasi antara dokter manusia, dalam hal ini dokter yang sudah ahli atau spesialis, dengan robot. Jadi ini akan menciptakan efisiensi waktu, khususnya dalam merawat pasien untuk mencapai kesembuhan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan cara operasi biasa. Yang kedua, kita butuh orang-orang yang ahli di bidang rekayasa mobil listrik autonomous. Saat ini dunia sudah memasuki era mobil listrik. Dan mobil listrik menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Nah, perkembangan mobil listrik saat ini bukan hanya kita memproduksi baterai saja, tetapi juga program otonomous bagaimana menjalankan mobil listrik ini tanpa pengemudi. Ini yang menarik. Oleh karena itu ahli rekayasa teknologi mobil listrik otonomous ini akan banyak diperlukan, karena ke depan ini persaingan akan semakin sengit. Bahkan nanti persaingan ini bukan hanya dari masalah teknologi, tetapi juga mengenai harga, mana yang lebih murah tetapi bisa menawarkan teknologi yang lebih canggih. Oke, kita bahas satu-satu dulu, Mas. Kan dokter. Yeah. Dokter tadi kenapa perlu dokter robot gitu ya, atau robotik services untuk di rumah sakit gitu. Kalau robot orang, kalau mau praktek bisa dituntut. Yeah. Nah, kalau robot misalnya ada sedikit error di sistemnya gitu, terus dilalah lagi ngoperasi orang, kan bisa dikategorikan malpraktek juga Yeah. harusnya ya. Yang mau dituntut siapa kira-kira? Ya nanti gini, nah ini yang harus disediakan, yang pertama adalah payung hukum, aturan dulu, ini yang paling penting. Kalau robot kan sudah jelas itu diprogram oleh manusia ya. Nah yang jelas ini harus ada kebijakan dulu, kebijakan dari pemerintah mengenai penggunaan robot untuk digunakan di rumah sakit. Jadi yang pertama kalau yang saya lihat adalah payung hukum. Yang ini yang akan mengatur jika memang nanti rumah sakit melakukan kesalahan karena memprogram robot secara salah, berarti bukan robot yang salah. Kan robot juga itu kan bisa hanya kita media, katakan ya. Iya, benda mati yang tidak bisa berpikir ya. Betul. Jadi robot memang dilengkapi oleh AI, tapi AI yang digunakan di robot itu kan diatur juga oleh manusia. Oleh karena itu kenapa manusia tetap jadi peran sentral di industri 4.0, seperti contoh dalam kasus robot dokter. Robot dokter ini tugasnya membantu dokter ahli yang menjalankan operasi di rumah sakit untuk mempermudah, mempercepat. Jadi dengan harapan dengan dokter robot yang melakukan operasi itu hasilnya bisa lebih akurat dan juga waktu operasi dilakukan lebih singkat ketimbang
operasi yang saat ini dijalankan. Jadi mempermudah itu. Itu yang bisa saya jawab. Jadi mesti ada ketentuan hukumnya. Ini Iya. kalau ada orang hukum pasti enak banget ini. Wah iya, kalau ada orang hukum itu sangat-sangat karena kenapa? Teknologi itu pasti akan mendahului sebuah aturan. Iya. Aturan itu akan menyusul. Itu di mana-mana seperti itu. Oke. Kalau ada ahli hukum, aku bisa panjang. Tapi karena nggak ada, kita cut ya. Iya, oke, Kita nggak lari apa-apa. ke tadi yang kedua, mobil listrik. Iya, Bicara di Indonesia, iya. ada mobil listrik yang udah masuk ya, Tesla sama Hyundai. Kenapa harus mobil luar gitu yang harus dijadikan ikon untuk untuk mobil listrik? Sementara di Indonesia juga kan ada BPPT ya, itu mobil listriknya juga udah banyak, lumayan bagus. Aku sempat lihat Iya. pamerannya waktu itu, sama ya ngebandingi juga sama yang lain-lain dari Chinese juga ada. Iya. Kan ada Wuling, ada Celis, ada macam-macam ya. Kenapa enggak kita mencoba gitu BPPT ya, minta supportnya juga dari pemerintah mungkin untuk agak sedikit menyamakan lah gitu frekuensi perkembangan teknologinya dengan mobil listrik yang dua ini. Iya. Ya, jadi kalau saya lihat sih memang di sini yang pertama kali adalah yang saya lihat ya, masalah dana, karena juga menciptakan mobil listrik adalah teknologi baru, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pabriknya itu kan besar. Walaupun mungkin BPPT bisa membuat, tapi kita juga harus juga mempelajari apakah bisa dibuat secara massal ketika permintaannya ini banyak ya. Yang kedua memang ekosistem. Indonesia sebenarnya sudah bisa menciptakan mobil listrik itu sudah lama, antara 2 dan 3 tahun yang lalu itu mobil listrik sudah ada, cuman ekosistemnya ini belum ada yang kita perhatikan seperti itu. Sementara Hyundai dengan Tesla ini sudah menyiapkan ekosistem mobil listrik sehingga lebih siap mulai dari pabrik, kedua teknologi yang dirancang, yang ketiga pemasaran, yang keempat edukasi ke masyarakat. Karena sebelum kita harus mengakui, sebelum Tesla memproduksi mobil listrik secara massal, membuat inovasi yang baru, mobil listrik ini adalah mobil yang tidak diminati. Ini tidak diminati. Tesla yang membuat terobosan mobil listrik itu menjadi mobil pilihan ya untuk bersaing dengan mobil bahan bakar minyak. Karena Tesla yang menciptakan teknologi-teknologi baru. Kalau orang bertanya apakah mobil listrik itu teknologinya sudah lama? Sudah lama. Cuma pada waktu itu kebanyakan hanya sebagai eksperimen di lab ataupun di universitas untuk merancang sebuah mobil. Tetapi tidak pernah digunakan untuk diproduksi secara massal. Yang ini menjadi permasalahan. Jadi ada yang mengatakan mobil listrik itu dulu hanya mobilnya senang-senang orang-orang insinyur mesin untuk menciptakan kasihkan gitu kan kita mobil listrik. Tetapi ketika Tesla memproduksi mobil listrik, semua hambatan ini mereka atasi walaupun dengan perjuangan dan proses yang sangat panjang berhasil. Dan saat ini mobil listrik secara bertahap bisa menggantikan mobil bahan bakar minyak. Kalau untuk mobil listrik, motor listrik kayaknya Indonesia udah punya animo tersendiri ya, jauh sebelum Tesla masuk kalau nggak salah sih. Ya, Indonesia coba begini, kalau di Indonesia sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah harga, kalau bisa seperti mobil BBM itu mudah-mudahan laku ya, mudah-mudahan laku keras ya kan. Yang kedua, perbanyak sistem pengisian supercharging ya di setiap tempat, misalnya di mall, pas itu di kantor pemerintah, pokoknya yang ada lahan parkir itu disediakan supercharging, atau di restoran ya kan, itu bisa. Tapi saya yakin 2-3 tahun mendatang mobil listrik ini penjualannya akan meningkat di Indonesia, tapi jelas dengan keseriusan pemerintah untuk menyediakan supercharging di setiap tempat. Mobil listrik yang mana nih yang laku 2-3 tahun ke depan? Kalau saya punya pandangan Hyundai, karena Hyundai yang sudah memproduksi mobil listrik di Indonesia. Kenapa tidak memajukan yang ada di Indonesia dulu gitu? Maksudnya produk lokal
untuk mencapai kesetaraan sama seperti Hyundai atau Tesla itu kan perlu waktu ya. Iya, Di samping tadi ekosistemnya belum terbentuk segala iya. macam. Nah, kenapa nggak mulai saat ini Indonesia mulai ngebentuk ekosistem untuk kemudian bisa menjadi salah satu bintang di negerinya sendiri gitu. Nah, ini makanya itu tadi terkait dengan program yang dibuat oleh Kementerian Riset. Karena kita juga kan nggak bisa mengatakan Indonesia harus punya langkah A, B, C, D, sementara kementeriannya sendiri uh, tidak mempunyai grand design. Jadi dari atas dulu, gimana sih buat aturan, bagaimana mengembangkan ekosistem mobil listrik di Indonesia, bagaimana menciptakan produk-produk baru. Karena kenapa? Uh, kita kan banyak nih ahli-ahli di bidang teknologi, karena kan kita menciptakan mobil listrik ini kan bukan hanya mengenai mesin ya kan, tapi juga bagaimana melibatkan ahli-ahli komputer yang menciptakan berbagai macam software untuk menjalankan mobil listrik. Di kita itu ada semua. Jadi kalau saya pribadi sih ini harus dari atas dulu, istilahnya dari elit pemerintah dulu yang harus membuat grand desainnya, bagaimana memajukan mobil listrik yang mungkin dibuat oleh siswa atau mahasiswa di universitas ya kan, khususnya di Fakultas Teknik, itu didukung karena mereka sudah punya kemampuan, cuman kan mereka pertama keterbatasan tuh dana, kedua lab, harus ada lab loh karena kan industri baru ya kan, buat mencoba kualitas produk, ketiga bagaimana menciptakan inovasi apa yang akan dikembangkan di mobil listrik di masa depan. Karena mobil listrik ini berbeda dengan mobil BBM. Mobil listrik ini akan banyak pengembangan jangka panjang. Jadi istilahnya tidak stuck gitu. Untuk lab sendiri Indonesia udah punya belum? Kalau saya itu ditanya juga belum tahu ya. Karena kalau kita belum punya lab nggak mungkin ada mobil-mobil listrik yang kecil-kecil itu kan? Iya, kalau mungkin lab dalam skala Skala kecil ada, cuman mungkin kalau skala raksasa atau besar saya yakin Hyundai yang punya yang di Indonesia. Itu kalau ditanya apakah Indonesia punya lab untuk mobil listrik seperti yang di ini Hyundai, saya itu belum bisa jawab. Mungkin ada yang skala-skala kecil. Bahkan ya mungkin benar juga bahwa di universitas sudah ada. Iya, walaupun itu hanya skala hanya buat 1-2 prototipe dari mobil listrik seperti itu. Ya. Terima kasih. Ini adalah pandangan saya tentang Society 5.0. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.